Untuk pertama kalinya, Indonesia merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 di Ibu Kota Nusantara. Dan untuk pertama kalinya juga, upacara dilakukan di dua tempat yang berbeda. Hal apa yang menjadi sorotan dalam perayaan ini? Mari kita bahas. Mari kita mulai dengan membahas persiapan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut keterangan Kementerian Keuangan, anggaran untuk perayaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ini mencapai 87 miliar rupiah, yang artinya jauh membengkak dibandingkan di tahun 2023 di Jakarta sebesar 53 miliar rupiah. Kalau dibanding tahun lalu di Jakarta itu 53 miliar. Kenaikannya memang terutama karena pengadaan alat-alat upacara yang baru di sana. Alasannya karena ada pengadaan sarana dan prasarana fisik, seperti alat-alat upacara baru yang membutuhkan dana hingga persiapan jamuan tamu negara. Mulai dari harus menyewa mobil Alphard untuk tamu VVIP yang biasanya hanya 3 juta per harinya membengkak sampai 25 juta per hari. Di sisi lain, Presiden Jokowi menyebut wajar anggaran membengkak karena dilaksanakan di dua tempat sekaligus. Namun, pengamat kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada, Bayu Dardias Kurniadi, menyebut pembengkakan ini demi pertaruhan politik Jokowi, sekaligus juga adalah konsekuensi dari kebijakan serba terburu-buru. Padahal, infrastruktur di IKN sebenarnya belum siap sepenuhnya. Kenapa disebut belum siap sepenuhnya? Sejumlah titik jalan menuju kantor otorita IKN tergenang banjir. Seperti laporan dari Brigadir Polisi Reza yang melaporkan ruas jalan negara kilometer 13 tergenang air setinggi paha orang dewasa yang mengakibatkan arus lalu lintas macet parah. Bahkan sampai pada hari Kamis 15 Agustus, kota penyangga IKN banjir besar. Bandara VVIP IKN juga belum bisa beroperasi karena pembangunan belum tuntas akibat terkendala hujan sehingga mengharuskan tamu-tamu yang akan ke IKN harus lewat Bandara Balikpapan. Belum masalah struktur bangunan yang jadi sorotan nih. Sebuah akun di platform X, Gum and Hell, menyoroti masalah struktur bangunan IKN yang tidak rapi. Mulai dari bagian atas istana yang terlihat bergelombang, dan beberapa finishing yang kurang rapi. Ditambah nih, penampakan di ruang kontrol yang mana kabel-kabel itu terlihat sangat semrawut. Di balik membengkaknya biaya perayaan, ada cerita pilu dari masyarakat adat dan warga yang ada di sekitar IKN. Yang mana hutan, ladang, dan tanah mereka belum ada kejelasan masalah ganti ruginya. Padahal sudah menunggu selama 2 tahun. Hal ini pun menjadi sorotan dan menghubungkannya dengan janji Presiden Jokowi kepada Joni, si pemanjat tiang bendera untuk masuk TNI. Joni nyatanya tidak lulus seleksi TNI. Sayangnya respon Jokowi justru seolah tidak mengenal Joni. Bahkan Jokowi menyebut kalau semua ada aturannya. Hal ini pun membuat geram netizen dong. Salah satunya Ari Prasetyo yang menulis, kalau untuk anaknya sendiri, aturan bisa diubah seenaknya. Ya, aku cuma ngulang kata-katanya Ari ya. Oke, kita cukupkan masalah infrastruktur yang dikerjakan sangat terburu-buru untuk perayaan HUT RI. Yang juga sempat jadi sorotan tajam adalah masalah aturan lepas hijab untuk petugas pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Nasional 2024 Putri. Ada sekitar 18 anggota Paskibraka berjilbab saat latihan. Namun kemudian tidak ada yang berjilbab saat pengukuhan. BPIP menyebut kalau lepas jilbab hanya dilakukan saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran bendera merah putih pada upacara kenegaraan. Di luar itu, Paskibraka Putri bebas menggunakan jilbab dan itu sudah disepakati dalam surat pernyataan kesediaan yang bermaterai 10.000. Keputusan BPIP ini pun menuai kontroversi. Bahkan MUI mengecam keras keputusan BPIP dan menyarankan kepada petugas Paskibraka perempuan untuk pulang jika dipaksa buka jilbab ketika bertugas. Sorotan pun tertuju pada pasukan pengibar bendera pusaka. Dan karena desakan yang ada, akhirnya
saat upacara pengibaran bendera, para anggota Paskibraka Putri tetap mengenakan jilbabnya saat melaksanakan tugas. Sorotan lainnya juga saat prosesi upacara peringatan HUT RI ke-79, di mana Megawati Soekarno Putri dan SBY kompak tidak hadir. Megawati yang di tahun 2023 lalu tepat ada di belakang Jokowi, tidak terlihat lagi. Padahal, Presiden ke-5 dan ke-6 Republik Indonesia ini diundang untuk menghadiri upacara di IKN. Namun, Megawati justru memilih menjadi inspektur upacara di sekolah partai DPP PDIP. Menko Perekonomian sekaligus mantan Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto juga tidak hadir di upacara yang berlangsung di IKN. Airlangga memilih menjadi pemimpin upacara peringatan HUT RI di kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta dan juga langsung bertolak untuk jadi tamu undangan di Istana Merdeka. Apakah ini sinyal kekecewaan Airlangga terhadap istana? Oke, di luar dari kontroversi yang ada secara teknis, perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 di Ibu Kota Nusantara berlangsung dengan lancar. Segala sarana dan prasarana di IKN dipersiapkan dengan matang. Para tamu undangan, sekitar 1.400 tamu dari berbagai kalangan juga turut hadir, termasuk atlet peraih medali Olimpiade Paris 2024. Upacara perayaan HUT RI yang ke-79 dimulai dengan munculnya Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi dengan balutan pakaian adat. Keduanya memilih pakaian adat kustin hitam disertai kuning keemasan yang berasal dari Kutai, Kalimantan Timur. Kemudian peringatan detik-detik proklamasi dimulai dengan suara sirine meraung panjang. Meriam lalu diledakkan sebanyak 17 kali di Istana Ibu Kota Nusantara. Ledakan-ledakan ini menandai dimulainya peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, yang cukup mengejutkan, Puan Maharani didapuk untuk membacakan teks proklamasi. Padahal di hari sebelumnya, Puan jadi sorotan setelah menyampaikan pidato tepi jurang depan Jokowi di sidang tahunan MPR 2024. Salah satunya mengkritik pemilu 2024 kemarin. Tapi yang tentunya akan selalu menjadi perhatian adalah sosok pembawa baki Paskibraka dalam upacara perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Kenapa sih selalu menjadi perhatian? Bukan hanya karena parasnya yang cantik yang akan tersorot, tapi ia adalah orang yang akan membawa bendera pusaka dan berhadapan langsung dengan presiden. Dan kali ini, pelajar asal Kalimantan Timur, Livenia Evelyn Kurniawan yang didapuk menjadi pembawa baki pada upacara penaikan bendera merah putih. Livenia Evelyn Kurniawan adalah siswi dari SMA Katolik Santo Fransiskus Asisi Samarinda. Saat ini, Livenia duduk di bangku kelas 11. Sejumlah jet tempur F-16 Angkatan Udara juga melakukan atraksi flypast di atas lokasi upacara di IKN. Nah, di luar istana, meski warga sekitar tidak dipersilakan untuk mengikuti prosesi upacara peringatan HUT RI yang ke-79, masyarakat tetap antusias di area halaman Istana Negara IKN. Sementara dalam upacara penurunan bendera, yang bertugas sebagai pembawa baki adalah Nikomang Trisetia, siswi dari SMA Negeri 1 Semarapura, Singaraja, Bali. Gadis kelahiran 28 Mei 2008 ini menempati ranking pertama dari 90 peserta se-Bali yang mengikuti seleksi Paskibraka Nasional 2024. Sementara itu, jika pada upacara detik-detik proklamasi, Jokowi mengenakan busana kustin bernuansa hitam yang merupakan Kesultanan Kutai Kartanegara Martadipura, dalam upacara penurunan bendera, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi kompak mengenakan pakaian adat bernuansa merah cerah. Baju adat yang dikenakan oleh Presiden Jokowi adalah baju adat khas suku Banjar, Kalimantan Selatan, yakni Baamar Galung Pancar Matahari. Sementara Ibu Iriana mengenakan pakaian adat Nusantara yang merupakan kolaborasi pakaian adat dari beberapa pakaian tradisional daerah di Indonesia.